38. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 38. Suatu benda diletakkan pada jarak L dari layar. Nah, kemudian jika sebuah lensa tipis konvergen diletakkan di antara benda dan layar, ada dua posisi titik. Oke, berarti ini kalau misalkan kita gambar dulu ya, si benda dengan layarnya. Oke, coba kita gambar. Nah, kemudian misalkan layarnya itu adalah ini, kurang lebih seperti ini ya. Oke, layarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian katanya ini kan layarnya nih. Nah, kemudian ada bendanya dan ada dua lensa. Ada posisi lensa yang kalau misalnya kita pakai itu sama-sama menghasilkan bayangan yang jelas. Oke, berarti ini kan misalkan bendanya ada di sini, ya. Misalkan bendanya itu ada di sini. Ada dua nih. Yang pertama adalah misalkan di sini untuk lensanya, karena berhubung lensa tipis konvergen alias lensa cembung, berarti ini kita gambar lensa cembung, maka kalau kita bisa bilang ini adalah S-nya dan ini adalah S aksen, ya. Oke. Ini dengan total ya dari sini ke sini itu adalah 90 cm. Oke. Kemudian ada lagi posisi lagi tambahan yang dimana posisi lagi ini juga termasuk yang menghasilkan bayangan jelas. Ini adalah juga S. Ini adalah S aksen. Nah, ini kalau misalkan kalian mau misalin dulu juga nggak apa-apa ya. Berarti ini kan ada dua posisi nih. S1 aksen dan ini S2 adalah S2 aksen gitu ya. S2 sama S2 aksen. Nah, misalkan kita misalin ini mungkin P gitu ya. Ini P aksen. Kemudian ini Q gitu ya. Ini jadi Q aksen. Atau kalian mau tetap biarkan main S1 dan S1 aksen juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak ada larangan untuk menggunakan permisalan. Oke. Nah, berarti kalau misalkan katanya nih kemudian setelah itu jika jarak antara kedua titik posisi tersebut adalah 30 cm. Oke, berarti 30 cm itu dari sini ke sini. Ini ke sini adalah 30 cm. Ini ke sini nih. Ini ke sini adalah 30 cm. Oke, berarti di sini dari fokus lensanya berapa? Oke, dari persamaan pertama, yang pertama nih yang kiri ya. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Berarti 1/f ini sama dengan 1/p ditambah 1/p aksen. Nah, kalau dari yang ini kita dapat info bahwa sebenarnya P ditambah P aksen itu sama dengan 90. Atau P aksennya sama dengan 90 dikurang P. Ya. Oke, berarti jadinya di sini bisa kita bilang 1/f sama dengan 1/p ditambah 1/90 dikurang P. Oke, kemudian ini 1/f-nya sama dengan ini jadinya P dikali 90 kurang P. Ini 90 kurang P ditambah P, gitu ya. Nah, jadi 1/f-nya sama dengan 90 per P dikali 90 kurang P. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua kita juga punya info bahwa Q ditambah Q aksen ini juga sama dengan 90. Berarti Q aksen adalah 90 kurang Q. Nah, sehingga dari yang kedua, dari lensa yang kedua kita peroleh 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, 1/f sama dengan 1/Q ditambah 1/Q aksen, 1/f sama dengan 1/Q ditambah 1/90 kurang Q. Sehingga jadinya 1/f sama dengan 90 dikurang Q ditambah Q per Q dikali 90 kurang Q. Jadi 1/f ini akan sama dengan 90 per Q dikali 90 kurang Q. Nah, karena berhubung mereka berdua sama, maka kita dapat hubungkan ya dari yang ini dengan yang ini kita hubungkan, berarti kan karena berhubung sama berarti jadinya 90 per P dikali 90 kurang P sama dengan 90 per Q kali 90 kurang Q. Nah, sehingga karena berhubung ini berarti kita bisa
katakan bahwa P kali 90 kurang P ini akan setara dengan Q dikali 90 kurang Q. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mencari Q atau P-nya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk gambar yang dasarnya ini, boleh nggak sih kalau saya bilang misalkan Q itu sama dengan 30 ditambah P. Q itu kan dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini aja P, ini ke sini 30. Berarti P ditambah 30 kan? Nah, jadi yang Q-nya itu sama dengan 30 tambah P. Jadi di sini kalau kita lanjutkan P dikali 90 kurang P atau 90 P aja ya langsung ya. 90 P dikurang P kuadrat sama dengan Q dikali 30 atau P tambah 30 dikali 90 dikurang 30 dikurang P tambah 30. Oke, jadinya berarti min P kuadrat ditambah 90 P sama dengan P plus 30 dikalikan dengan min P plus 60. Ya udah, berarti min P kuadrat tambah 90 P sama dengan ini jadinya min P kuadrat plus 60 P min 30 P ditambah 1800. Sehingga ada yang bisa kita coret ini dengan ini. Sehingga jadinya berarti 90 P dikurang 60 P ditambah 30 P itu akan setara dengan 1800. Berarti ini 90 kurang 60 itu 30 tambah 30 lagi 60 P. 60 P sama dengan 1800. Berarti P-nya adalah 1800 per 60. Coret. Jawabannya adalah 30 cm. Berarti P-nya itu 30 cm ya. Nah, berarti fokus lensanya ya udah pakai yang kiri aja daripada pakai yang kanan kan. Kalau nyari yang pakai yang kanan ini atau ini kita bisa bilang ini nomor 1 dah. Nah, persamaan nomor 1 dan yang ini persamaan nomor 2. Jadi pakai persamaan nomor 1 aja. Karena kalau mau nyari persamaan nomor 2 ya nggak apa-apa sih. Cuman bedanya kalau pakai nomor 2 kan harus nyari Q-nya dulu. Nah, dari persamaan nomor 1 dapat kita katakan bahwa 1 per F itu akan setara dengan 90 per P dikali 90 kurang P. 1 per F-nya sama dengan 90 per 30 dikali 60 ya. Masuk coret aja. Sehingga ini 1, ini 3. Coret 1 ini 20. Sehingga jadinya 1 per F-nya ini sama dengan 1 per 20. Berarti, ingat ya, kita nyari F, bukan 1 per F. Dibalik berarti, 20 per 1 ya. Jadi F-nya itu sama dengan 20. 20 apa? 20 cm. Jadi jawabannya untuk nomor 38 yang B. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai yang Q juga boleh. Tapi harus masukkan dulu nih. Nah, berarti Q-nya sama dengan 30 ditambah 30. Berarti Q-nya sama dengan 60 cm. Ya udah, berarti tinggal masukkan. Dari persamaan kedua, katanya 1 per F itu sama dengan 90 per Q dikali 90 kurang Q. Jadinya 1 per F itu sama dengan 90 per 60 kali 30. 1, 3, 1, 20. Pasti sama kok. Ya. Sehingga F-nya setara dengan 20 cm. Oke ya. Nah, jadi gitu. Rumus dasar-dasar cermin itu ya sebenarnya nggak susah ya. Lensa juga sama, nggak susah juga. Cuma mungkin kalau teropong bintang apa segala macam itu ada beberapa teori yang harus diingat-ingat. Atau kalau memang nggak mau ingat rumus, nggak ingat dasarnya kayak gitu ya harus ngapalin rumus jadi. Nah, rumusnya banyak kok, kan 1. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 39. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 39. Nah, ada rangkaian seperti ini ya, R-nya disusun paralel dan dihubungkan dihubungkan dengan sumber tegangan E, dan ternyata sumber tegangannya ini mempunyai hambatan dalam ya. Tahanan itu hambatan ya. Nah, kayak tahanan kayak nggak bagus ya. 2 ohm katanya. Nah, sekarang katanya jika dihubungkan 3 buah resistor ya seperti pada gambar, maka nilai tahanan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah kita tahu bahwa sebenarnya rumus P itu banyak ya. Pertama ada P sama dengan V kali I. Kemudian ini untuk penerangan rumusnya aja ya. Kalau nanti kita hapus habis itu. Kan akan ada 2. Kalau misalnya I sama dengan V per R,
maka rumusnya jadi V sama dengan V kuadrat per R. Nah, kalau misalnya kita rubah jadi VIR, maka P itu sama dengan I kuadrat kali R. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, kalau misalnya kita pakai rumus jadi yang kayak gini itu dua-duanya bisa kok, dua-duanya bisa ya. Cuman palingan mungkin nanti kalau kita pakai yang kayak gini, mungkin kita pakai yang kiri nanti ada kalanya ribet kalau rangkaiannya begini. Terus yang di kanan itu akan ribet kalau rangkaiannya begitu. Nah, karena berhubung paralel, ya ini paralel dan dimana ini bisa dirangkai seri. Ya kan, ini kan dirangkai seri ya, dirangkai seri sebenarnya. Nah, dirangkai seri itu dengan sumber tegangannya seperti ini, maka yang kita pakai ya yang ini aja, gitu kalau mau pakai rumus jadi. Nah, nanti untuk pakai rumus jadinya nanti kita bikin ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan nanti nih berarti pasti bakal pakai P sama dengan I kuadrat kali R. Oke, kita simpan dulu di sini untuk cara keduanya. Nah, sekarang kalau kita pakai cara ke-1 yang kalau pakai P sama dengan V kali I, ingat, karena berhubung di sini yang ditanya adalah nilai R, berarti yang kita patokan adalah yang di sininya. Berarti di sini adalah sesuatu yang paralel, gitu ya. Nah, berarti di sini P paralel dikali V paralel dikali I paralel. Nah, di sini kalau IP ini bakal dilewati oleh I total, dan VP-nya karena berhubung seri dengan sumber tegangan, maka VP-nya tidak sama dengan V total. Itu ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau pakai VP kali kalau P kali sama dengan V kali I ini lebih spesifik, so hati-hati ya. Nah, untuk nyari VP, ini berarti karena berhubung seri ya dengan si dengan si sumber tegangan, maka VP dibanding dengan E setara dengan RP banding, karena berhubung seri kan dibandingkan ya sama tegangannya ya, R tinggal nggak ada seper-sepernya kan. Jadi RP banding RD. Karena di E ini ada RD, sedangkan di paralel ini ada RP. But RP-nya kan belum ada. Ya udah, nanti. Sekarang kalau untuk mencari I, nah IP itu akan setara dengan I total. Nah, kita mau nyari I total itu kan berarti V total sama dengan I total dikali R total. Nah, berarti karena berhubung R totalnya juga belum ketemu, ya kan? Ya udah, berarti ini mau nggak mau ya kita kerjain sekaligus aja ya. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa di sini ada yang paralel, maka kalau kita bisa bilang pertama 1 per RP sama dengan 1 per R1 R2 tambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R. So, 1 per RP-nya itu setara dengan 3 per R. Maka ingat, di sini yang kita nyari RP-nya sama dengan R per 3. Nah, kemudian RP sama RD itu disusun seri. Ya. Kalau ini kan kita bisa bilang R1, R2, dan R3 disusun paralel ya. Makanya kenapa rumusnya jadi 1 per 1 per. Nah, kemudian untuk RP dan RD disusun seri, dan berhubung udah jadi yang total, maka R total sama dengan RP ditambah RD. RT-nya sama dengan R per 3 ditambah 2, berarti RT-nya adalah R ditambah 6 per 3. Ya, biar jadi satu bentuk, nggak kepisah. Oke, berarti R totalnya udah ketemu nih. Nah, V totalnya itu kan E di sini. I totalnya itu ya itu yang dicari. Berarti R totalnya itu adalah R tambah 6 per 3. Berarti ini kita kalikan dengan 3. Jadinya 3E sama dengan I total dikali R tambah 6. Berarti I totalnya itu setara dengan 3E per R tambah 6. Nah, kalau untuk yang VP-nya, berarti di sini VP sama dibanding dengan E sama dengan RP-nya itu adalah R per 3 dibanding 2. Sehingga kalau mencari VP-nya sama dengan pakai perbandingan R per 3 per R per 3 tambah 2
dikali dengan E. Berarti kalau misalkan ini wait. Oke, berarti ini mesti dipisah dulu ya. Untuk perhitungan ininya kita lanjut ke bawah sini aja. Oke. Berarti VP sama dengan R per 3 per R per 3 ditambah 2 dikalikan dengan E sebagai sumbernya. VP-nya sama dengan R per 3 ya. Ini berarti kita bikinnya R per 3 dibagi dengan R tambah 6 per 3 dikali E. Berarti VP-nya sama dengan R per 3 dikali 3 per R tambah 6 dikali E. So, VP-nya sama dengan ini coret ya, sehingga jadinya E kali R per R tambah 6. Ya udah, habis itu masukin. Berarti PP sama dengan VP-nya adalah E kali R per R tambah 6 dikalikan dengan IP. IP-nya IP itu sama dengan total. Berarti 3E per R tambah 6 juga. Ya udah, berarti PP-nya itu setara dengan 3R kuadrat 3E kuadrat R per R tambah 6 pangkat 2. Ya udah, berhubung karena kita mencari yang maksimum, maka ingat PP aksennya harus sama dengan 0, kita turunkan. Nah, berarti U aksen V, di sini berarti kita tahu bahwa di sini misalnya U sama dengan 3E kuadrat R, maka U aksennya adalah 3E kuadrat. Ya. Kemudian V-nya adalah R tambah 6 pangkat 2, berarti V aksennya sama dengan 2 dikali R tambah 6 dikali 1. Gitu, artinya berarti 2R tambah 12 gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan terlebih dahulu, berarti U aksen V ya, kan rumusnya U aksen V ya. U aksen V berarti 3E kuadrat dikali V-nya adalah R tambah 6 pangkat 2 dikurang V aksen U, alias ini 2 dikali R tambah 6 aja dulu juga nggak apa-apa, dikali dengan U-nya itu apa? 3E kuadrat R per R tambah 6 pangkat kan V kuadrat ya. V-nya adalah R tambah kuadrat, berarti kalau dipangkatin 2 lagi jadi R tambah 6 pangkat 4. Ya udah, berarti ini harus sama dengan 0 nih. 0 sama dengan berarti ini sekaligus kita sederhanain aja ya. Berarti sama-sama ada 3E kuadrat ya, 3E kuadrat yang kita keluarkan, 3E kuadrat, dan berhubung sama-sama ada R tambah 6 berarti dikali R tambah 6 ya, begini jadinya 3E kuadrat dikali R tambah 6 dikali ini 3E kuadrat sama R tambah 6 nya udah dikeluarin ya, berarti sisanya cuma R tambah 6 aja, sisa 1 dikurang 2 per R tambah 6 pangkat 4. Nah, berhubung penyebab nolnya pasti di atasnya aja ya yang boleh 0, karena di bawah nggak mungkin 0. So, tinggal dapat kita simpulkan bahwa 3E kuadrat dikali R tambah 6 dikali R tambah berapa nih? Berarti bentar dulu, di atasnya ada yang kurang ya. Kan R tambah 6 nya keluar, baru 3E kuadratnya, masih ada R ya, dikurang 2R, sorry. Nah, sehingga berarti ini R tambah 6 dikali min R tambah 6 ya. Min R tambah 6 sama dengan 0. So, akan ada 3 nilai ya. Untuk R, tapi 2 nilai doang kan, R-nya doang. Berarti untuk R-nya yang pertama, R tambah 6 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan min 6. Dan R tambah 6 sama dengan 0 dan R-nya sama dengan min 6, berarti R-nya sama dengan 6. Tapi yang kita bisa pakai adalah yang ini aja. Ini nggak bisa, karena hambatan itu tidak ada yang negatif ya. Hambatan itu positif pasti.
So, jawaban nomor 39 itu adalah yang D. Nah, itu kalau misalnya kita mencari PP daya paralelnya, daya yang paralelnya nih yang di sini itu menggunakan V kali I, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau lanjutin atau mau buat kalau versinya yang I kuadrat R nih, yang ini. Nah, sekarang berarti ini bakal kita hapus yang mana dulu ya, karena nggak semuanya kita hapus sebenarnya. Soalnya nanti akan ada kalanya, ini aja deh. Ini, soalnya pasti PP-nya itu pasti sama hasilnya. So, ini mungkin yang bakal kita hapus adalah ini. Nah, ini nggak usah dihapus. Kenapa? Karena kalau kita lanjutin kan berarti PP sama dengan I kuadrat kali RP gitu. Karena di sini I-nya I total gitu ya. Nah, karena IP di sini sama dengan I total, makanya kita bikin pakai yang ini. Makanya kalau seri itu biasanya pakai yang I kuadrat R. Kalau yang paralel baru V kuadrat per R. Nah, kalau kita masukkan, kita mau cari I-nya itu berapa, ya kita nyari I-nya ya pakai yang ini nih, nyari I-nya. Ya. Nyari I totalnya tuh begini. Ya. Nyari I totalnya itu seperti ini. Kemudian karena berhubung RT-nya belum ada, kan kita cari dulu nih seperti ini. Nah, kemudian lanjutin ke sini, habis itu lanjutin ke sini. Kalau kita masukkan, berarti PP ini sama dengan I-nya adalah ini ya. Berarti 3E kuadrat. Ya, coba tadi yang tadi, bentar ya. Ini 3E per R tambah 6 pangkat 2 dikali R per 3. Ya. Sehingga kalau misalkan, oke, ini kita bikin ke atas lagi dikit ya. Nah, sehingga kan kalau kita bikin jadinya PP ini sama dengan 9E kuadrat R per R tambah 6 pangkat 2 dikali 3. So, kita coret dong. Ini 1, ini 3. Sehingga jadinya 3E kuadrat R per R tambah 6 pangkat 2. Ya udah, habis itu tinggal lanjutin ke bawah. Jadi kalau misalnya saya mau pakai versi yang warna ini nih, versi keduanya, kita nggak usah ribet-ribet nyari VP. Jadi gitu, bedanya adalah pakai rumus jadi itu, kemudian langkahnya ya pasti namanya rumus jadi itu langkahnya ya nggak sebanyak yang kayak biasa kita pakai gitu loh. Nah, tetap jawabannya sama sehingga ketemunya PP-nya itu persamaannya adalah ini. Kemudian lanjut turunkan. Habis itu ya hasilnya pasti bakal sama kayak ini kok. Orang fungsi dasarnya kan sama, fungsi sebelum dituruninnya sama. Kecuali kalau fungsi sebelum dituruninnya beda, nah beda cerita lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian mau pakai yang P sama dengan I kuadrat per R, ya berarti nggak perlu repot-repot nyari VP. Tapi kalau misalnya mau pakai yang PP sama dengan VP kali IP, kalian mesti repot harus nyari VP-nya juga gitu loh. Ya sebenarnya mah beda-beda ya, kalau emang udah biasa mau pakai cara mana aja sih sama-sama cepet sih. Cuma tergantung aja ngerjainnya. Kalau ngerjainnya rinci kayak gini pun juga tetap aja termasuk lama. Kalau mau langsung apa yang ini dikerjain sesuaikan dengan apa yang diminta, ya udah coret-coretan aja. Jadi nggak usah ditulis rinci kayak gini. Dirinci kayak gini pasti fix lama mau kayak gimana pun ya. Oke. Nah mungkin ini saya sempat lihat sumber mana ya, tapi saya nggak tahu bahwa ini benar apa salah. Jadi ada yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk daya terdisipasi maksimum ini pada rangkaian ini berarti kita bisa bilang bahwa ini untuk tambahan aja ya. Kalau misalnya kalian mungkin tahu ini rumusnya benar apa enggak ya, tapi sih mungkin bisa aja jadi ya, cuman nggak tahu maksudnya dapat dari mana gitu ya. P disipasi maksimum itu adalah R total sama dengan R. Jadi supaya maksimum daya disipasi maksimum, maka R total itu akan setara dengan R yang di dalam baterai gitu. Jadi khusus kasus ini berlaku seperti ini. Oke, jadi R totalnya kan kita tahu bahwa R totalnya itu lebih tepatnya bukan R total deh.
apa sih namanya, R paralel yang di rangkaian ya, R rangkaian, rangkaiannya ini satu rangkaian ya, R paralel berarti. Jadi R yang ada di sini itu harus setara dengan yang di sini. Nah, berhubung ini paralel berarti R paralelnya setara dengan R kecil. Nah, R paralelnya kan R per 3 tuh. Nah, sama dengan R kecilnya adalah 2. Berarti R-nya ya 3 kali 2 sama dengan 6 ohm. Udah gitu aja. Cuman kalau buat masalah ini dapat dari mana, untuk penurunan rumusnya gimana ya? Mungkin panjang banget ya. Sehingga ketemu seperti ini daya maksimum gitu. RP sama dengan R. Nah, tapi di sini saya juga kurang tahu apakah kalau misalkan seri itu juga berlaku sama seperti ini, jadi RS sama dengan R. Ya, nanti tinggal dicek aja kalau misalkan ini soalnya diganti seri gitu ya. Oke, jadi untuk konsep dasarnya itu seperti yang tadi dua cara yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ditambahin dengan rumus ya, entah ini dapat dari mana, saya juga sekedar nemu aja. Saya ngelihat sumbernya, saya ngebandingin biar hasilnya ternyata benar sama-sama 6 ohm. Cuman kok ada yang pakai ini, ya udah saya kasih tahu aja ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 40. Oke, untuk soal nomor 40 terdapat sistem dua cermin datar, yaitu cermin B dan menghadap cermin A dengan membentuk sudut 30 derajat. Oke, berarti di sini nanti bakal kita gambar ya. Kita bakal gambar cermin B dan cermin A itu membentuk 30 derajat. Kemudian seberkas sinar cahaya itu jatuh pada cermin B dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, lalu dipantulkan pada A, maka sinar yang akan dipantulkan oleh A ini membentuk sudut 60 derajat. Kita cek dulu. Oke, untuk soal nomor 40 ini berarti kita harus gambar dulu ya. Terserah ya mau arahnya kayak gimana, terserah. Nah, sekarang misalkan ini adalah sebuah cermin yang A gitu ya. Oke, atau ya kurang lebih seperti itu juga nggak apa-apa. Kemudian ada sebuah, ya kita bikin garis lurus saja nggak apa-apa deh. Ada sebuah cermin A ya, cermin datar. Kemudian ada lagi cermin B. Ini cermin B ya yang saya patokan, ini jadi cermin B ini. Ini cermin B. Cermin B. Kemudian ini membentuk 30 derajat nih cermin A-nya nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cermin A. Nah, katanya membentuk sudut 30 derajat. Oke, ini 30 derajat nih. Nah, kemudian katanya yaitu cermin membentuk segi 30 derajat, kemudian seberkas sinar jatuh pada cermin A dengan sudut 30 derajat. Nah, berarti misalkan nih ada sinar datang nih seperti ini. Nah, 30 derajatnya terhadap mana? Terhadap garis normal. Oke, 30 derajat. Kemudian pasti dipantulin lagi 30 derajat juga ya. Oke, 30 derajat juga. Nah, kemudian kan lanjut lagi nih ke sini. Ke sinar A. Ke cermin A. Nah, kira-kira sudutnya berapa sih yang terbentuk? Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan pasti sudutnya 90 derajat ya. Sudut antara si garis normal ini dengan cerminnya pasti 90 derajat. So, kalau misalkan ini 30 derajat, otomatis ini pasti 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, ini udah 30 derajat, berarti otomatis ini 90 derajat. Nah, karena berhubung 90 derajat, maka sinar pantulnya dibalikin lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan sinar datangnya itu kita tahu bahwa intinya gini. Untuk pantulannya itu kita tahu bahwa sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Makanya kenapa kalau sudut pantul. Makanya kenapa kalau yang di pertama itu kalau misalkan datangnya 30 derajat, ya mantulnya 30 derajat. Sedangkan untuk yang pantulan di cermin A itu datangnya 0 derajat, ya berarti mantulnya 0 derajat. Berarti kalau kita gambar nih ya,
dari cermin A ya, kita gambar dari cermin A, maka seperti ini jatuhnya, set begini, kemudian dibalikin lagi, gitu loh. Jadi nggak mantul kemana-mana, tapi mantul ke tempat dia lagi, gitu loh. Balik lagi ke tempat semula. So berarti kalau misalnya sinar datang dipantulkan oleh A 60 derajat adalah sesuatu pernyataan yang salah. Ya, harusnya 0 derajat. Sebab sudut pantul sinar yang datang pada cermin datar biasanya sama dengan sudut datang. Ini betul, karena kan berdasarkan teori ini ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, cuman karena atasnya salah, jadi kalau misalnya di sini nih udah dikerjain terus abis itu benar, atasnya benar, bawahnya benar, ini mungkin masih bisa sebab akibat ya, karena kan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, atasnya salah, bawahnya benar, maka jawabannya adalah apa? Sama-sama benar itu A kalau hubungan, kalau nggak ada hubungan B, kalau atas benar bawah salah C, berarti kalau atas salah bawah benar adalah yang D. Jadi nomor 40 jawabannya adalah domba. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 41.